atau bumi pertiwi. Pertiwi itu dewi penguasa bumi. Kalau kita ngomong bumi pertiwi, berarti kita meyakini ada Tuhan selain Allah SWT. Karena kita tahu, orang-orang selain Islam, mereka memiliki beberapa Tuhan. Bahkan mereka ada Dewi Padi. Siapa namanya? Sri. Ibu-ibu ada yang namanya Sri. Diganti tuh. Sri itu Dewi Padi. Ketika kita ngomong Sri Rahayu, kita sebenarnya menetapkan. Maka tadi ada yang namanya Wisnu. Mudah-mudahan cepat diganti. Akhil rahimakallah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah. Di sini ana ingin memohon maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan karena pembahasan tentang nama Sri, nama Dewi atau Bumi Pertiwi dan yang sebagainya. Dengan ini ana mencabut pernyataan tersebut, dan kepada pihak yang mungkin tersinggung karena ucapan ini, ana mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih kepada segala pihak yang telah memberikan masukan, dan ana akan terus belajar yang baik dari Allah dan yang buruk dari ana sendiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini artinya apa? Bahwa penolakan yang dilakukan oleh GV Ansor, oleh Banser, itu sangat rasional kepada Syafiq Basalamah. Kenapa? Karena memang layak ditolak. Dengan ucapan-ucapannya yang sering sembrono dan berantakan, menyalah-nyalahkan kebudayaan yang sudah jelas tidak bertentangan dengan Islam dan sebagainya. Itu yang membuat kita sakit hati. Dan wajar sekali jika kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk menolak Anda di berbagai daerah, bukan hanya di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Masih ada banyak yang nyinyir ketika GV Ansor melakukan tindakan mengusir secara halus atau menolak kehadiran Riza Syafiq Basalamah ya di Jawa Tengah. Masih ada orang yang tidak rela terhadap sikap Banser itu. Maka saya tampilkan satu lagi di mana Riza Syafiq Basalamah menjelaskan tentang nama Sri, Wisnu dan sebagainya, karena itu katanya kita seolah meyakini ada Tuhan selain daripada Allah. Padahal nama Sri itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Saya banyak tetangga itu namanya Sri, Ibu Sri, banyak. Tetapi saya yakin orang tuanya yang menamai anaknya itu Sri tidak bermaksud untuk anaknya ini dipertuhan atau tidak menganggap anak ini Tuhan. Enggak. Jadi nggak ada kemudian seolah keyakinan bahwa orang yang namanya Wisnu, orang yang namanya Sri, itu ujung-ujungnya kita meyakini bahwa ada Tuhan selain daripada Allah. Nggak. Di kampung saya juga ada banyak orang yang namanya Wisnu. Ya, ada orang yang banyak namanya Wisnu. Jadi Wahabi ini memperumit segala sesuatu yang identik dengan kenusantaraan. Baik lagi, Wahabi itu memperumit segala sesuatu dan dihubungkan dengan ketuhanan yang berkaitan dengan Nusantara. Ini masalahnya. Saya sih curiga sebetulnya Wahabi ini ada agenda yang sangat besar untuk lambat laun orang Indonesia itu bahkan membenci kebudayaan Nusantara. Sedikit demi sedikit dihilangkan nama-nama yang identik dengan kenusantaraan. Ya. Katakan mungkin pengennya itu namanya yang Arab-Araban, yang Islami itu yang Arab-Araban. Ini kan pemahaman yang sangat ficik. Oke. Saya juga namanya bahasa Arab, Rafiq Muhsin. Nama saya nama bahasa Arab. Bukan berarti saya membenci nama Arab, bukan, karena nama saya juga satu kali lagi namanya Arab. Tetapi ketika ada orang lain yang menamai dirinya
bukan dengan kalimat atau bahasa Arab, tetapi punya makna yang sangat bagus, apa salahnya? Saya punya anak, namanya Muhammad Niskala Arkan. Coba, ada bahasa niskalanya. Di kampung, bahkan di keluarga, bahkan di tetangga-tetangga, itu banyak yang nanya, ini kenapa ada nama Niskala nyelip? Ini seolah-olah dewa Niskala. Seolah nama ini adalah Niskala itu nama dewa. Dan saya gabungkan nama Niskala dengan Nabi Muhammad. Muhammad Niskala Arkan. Saya mengambil nama itu adalah kolaborasi antara tokoh dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan tokoh daerah Tatar Galuh, itu Niskala Wastu Kencana, Raja Tatar Galuh, Niskala Wastu Kencana, dan sifat, ya, dan saya gabungkan dengan Arkan, bahwa keduanya ini memiliki kemuliaan. Saya mengambil tapaul, bahasa itu, tapaul kepada Nabi Muhammad dan kepada raja lokal, dan kemudian saya berikan sifat bahwa keduanya ini Arkan, memiliki kemuliaan-kemuliaan. Jadi jangan sampai diperumit gitu loh, jangan sampai diperumit nama. Kenapa jadi malah mikirnya kalau ada orang yang namanya Sri, itu seolah kita menganggap bahwa itu adalah dewa, dan kita sudah berkeyakinan bahwa Tuhan itu ada banyak gitu loh dengan kita mengenal Sri. Dan ujung-ujungnya kan Rija Syafiq Basalamah ini minta maaf. Nah, ini persoalannya, dan ini yang sering terjadi. Banyak orang yang kowar-kowar duluan, banyak orang yang kemudian ngebacot gitu loh, seenak dewek, tetapi tanpa memperhatikan apa yang keluar di ucapannya, positif atau negatif, lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya. Tidak mempertimbangkan itu, yang penting keluar aja di mulutnya. Kalau kemudian nantinya negatif, maka tinggal klarifikasi, tinggal minta maaf. Lah masalahnya ente itu banyak pengikutnya. Banyak orang yang juga kemudian berharap agar ente itu berlaku dan berucap benar. Ustadz Riza Syafiq Basalamah, coba hati-hati di dalam berbicara, agar tidak berujung pada akhirnya minta maaf. Setelah viral videonya, apakah dia sebelum viral mempertimbangkan apakah ucapannya positif atau negatif? Efeknya akan seperti apa ketika ngomong ini kepada masyarakat? Kan saya curiga enggak dia mempertimbangkan itu. Yang penting yang dia inginkan itu terucap tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya, ya, positif dan negatifnya, impactnya kepada masyarakat apa. Kalau salah satu kali lagi di pandangan publik, tinggal minta maaf. Kan itu yang pemandangan itu yang sering kita temukan, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di orang-orang yang apalagi ngakunya toko, ada orang yang mengikutinya, karena sangat berbahaya. Coba bayangkan kalau ucapan urusan Sri, Wahyu, Wisnu itu enggak viral, dan masih didengarkan oleh masyarakat yang oleh pengikutnya, mungkin dia makan jijik loh kepada masyarakat, kepada tetangganya yang namanya Sri, yang namanya Wisnu, akibat gara-gara ceramah Syafiq Basalamah. Itu harus bertanggung jawab loh. Mungkin dia akan kemudian ilfil dengan tetangga atau siapapun itu yang namanya Sri atau Wisnu, akibat dari ceramah Syafiq Basalamah. Atau kalaupun kemudian sekarang faktanya sudah viral dan dia sudah minta maaf, yakin gak semua orang yang mendengarkan ucapan Anda di awal yang mengatakan bahwa nama Sri itu seolah kita menyembah Tuhan selain daripada Allah, ketika Anda minta maaf, itu semua jamaah ente yang di awal itu mendengarkan permintaan maaf Anda dan meralat ucapan Anda. Jangan-jangan ada yang tidak mendengarkan klarifikasi dan permohonan maaf Anda, sehingga masih ada orang akibat ucapan Anda yang berkeyakinan bahwa ketika ada orang yang namanya Sri, bahwa ketika ada orang yang namanya Wisnu, itu sama saja dengan menduakan Allah. Ini kan berbahayanya di sini.
Ini memang videonya sudah lama, tetapi rekam jejak digitalnya masih abadi sampai hari ini. Ini artinya apa? Bahwa penolakan yang dilakukan oleh GV Ansor, oleh Banser, itu sangat rasional kepada Syafiq Basalamah. Kenapa? Karena memang layak ditolak. Dengan ucapan-ucapannya yang sering sembrono dan berantakan. Makanya kalau dibiarkan liar orang-orang seperti Syafiq Basalamah dan orang-orang Wahabi pada umumnya, maka akan terjadi kegaduhan-kegaduhan di dalam berstatement. Kalaupun terjadi sudah kegaduhan, tinggal klarifikasi dan minta maaf. Ini bahayanya. Daripada nanti ujung-ujungnya klarifikasi, mending ditolak duluan, udah jelas. Apalagi tidak memberikan impact yang baik kepada masyarakat. Ini yang saya kira dicatat oleh GV Ansor dan Banser. Karena beberapa kali, bukan hanya satu kali, Syafiq Basalamah itu mengeluarkan kata-kata yang membuat dan menyinggung hati kita semua, menyalah-nyalahkan kebudayaan yang sudah jelas tidak bertentangan dengan Islam dan sebagainya. Itu yang membuat kita sakit hati. Dan wajar sekali jika kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk menolak Anda di berbagai daerah, bukan hanya di Jawa Tengah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.